Jadi lu tahu nggak, gue saking udah frustasi sama Milan ya. Awalnya kan gue jadikan apa nazar kan, nazar kalau Milan Hmm. menang waktu itu lawan Feyenoord, gue potong rambut. Iya. Ternyata Kalah tetap potong karena rambut. kalah kan. Nggak, terus gue pikir gini, wah ini mungkin nih gue harus buang sial kan, karena abis itu kalah sama Torino sama Bolonya kan, anjing gue Eh, dah. Ya deh, gue berusaha potong Wah, rambut minum udah. Ternyata kalah juga cok sama Lazio. emang Anjing. bukan lo faktor faktor kekalahan itu berarti bukan lu bang. Lu menyangka bumi ini berputar karena lu ternyata bukan. Hola Tifosi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kami hadir kembali Pinball. Mohon maaf sebelumnya sempat berapa kali ya? Mungkin seminggu lebih atau mungkin 3 episode kami absen di layar YouTube. Bapak-bapak sekalian. Kami mohon maaf pertama-tama karena sedang ada kesibukan yang tidak bisa digantikan. Jadinya kami terpaksa absen dan juga ya mungkin Milannya juga lagi semblep ya, tapi bukan itu sih utamanya. Nanti makin mengerucut kalau pinball ini channelnya Milanisti lagi anjir. Ya emang. Das dari mana? Dah. Oke, gue kali ini cuma lagi karena kami mengusahakan untuk tetap record atau membahas ya, dan mohon maaf juga kalau terdengar gemericik hujan dari mic gue karena seperti hati Milanis yang gundah gulana. Gue malam ini bersama fans Napoli, Rangga, Strategi, weh Itali, strategi. Strategi. strategi dikunci sama Izes. Oh, aduh, jangan gitu dong. Kita pastinya Interisti yang baru saja ulang tahun, Aldi. Happy birthday, Eh, happy Oi. birthday. Thank you guys, thank you. Dan jangan lupa hostnya kali ini adalah host Bakidis. Jadi lu tahu nggak, gue saking udah frustasi sama Milan ya. Awalnya kan gue jadikan apa nazar kan, nazar kalau Milan menang Hmm. waktu itu lawan Feyenoord, gue potong rambut. Ternyata Kenapa kalah tetap potong kalah rambut? kalah kan. Nggak, terus gue pikir gini, wah ini mungkin nih gue harus buang sial kan, karena abis itu kalah sama Torino sama Bolonya kan, anjing gue Eh, dah. Ya deh, gue berusaha potong Wah, rambut minum udah. Ternyata kalah juga cok sama Lazio. emang Anjing. bukan lo faktor faktor kekalahan itu berarti bukan lu bang. Lu menyangka bumi ini berputar karena lu ternyata bukan. Emang bukan. Gue udah bilang sama teman-teman juga. Gue mau tidur, gue mau bangun, percuma. Tetap aja. Jinx Tapi itu semalam sudah nonton tidak nggak? berlaku. Nggak Nonton, yang nonton. nonton ya berarti tetap berarti ada efek Enggak lu dong. juga. Eh, lawan apa ya? Tori yang weekend kemarin itu Torino Torino. kan. Torino gue nggak nonton. Enggak, Kalah bolonya, juga. bolonya, bolonya. Bolonya yang ulangan kan? Bolonya, Pertandingan bolonya ulang baru kemarin. tengah minggu, Sebelumnya ya. lagi. Oh, Sebelumnya lagi. Torino. Torino gue nggak nonton. Kalah Ada yang juga. bangun kali lu nggak sadar aja. Enggak, itu gue lagi di Anyer. Gue tidur nyenyak banget. Dingin tapi dingin di sana. Enggak dong. Oh Dingin sih AC enggak. tapi. Ah, itu berarti ada yang bangun. Mungkin tubuh lu Kagak. tertidur tapi ada bagian. Bodoh, bodoh. Ini jadi mau bahas yang mana dulu nih? Inter sama Lazio dulu, Inter sama Napoli Ih, dulu lah ya. yang seru mah belakangan kali biasanya. Oh iya ya, oke. Ini Iyalah. partai ini ya, partai pengerusak suasana hati Milanisti di bulan puasa ya. Oke, bermain di kandang sendiri, jadi Milan harusnya udah fokus jualan jersey aja. Waduh. Eh Bagus tapi tapi jersinya. enggak, menurut gue jersey jelek, anjir. Jersey Portugal. Warnanya. Iya Jersey kayak Portugal. Portugal banget, mentang-mentang Ya itu, pelatihnya Portugal, ya pemain itu. Portugalnya banyak, jadi kayak Portugal. Portugal FC. Nggak, tim tuh kan kayak berusaha menambah income, bikin third jersey kan, which is third jersey-nya tuh yang hitam sama hijau. Terus Ini yang yang kelima apa keempat ini? ke 5, makanya terus kipernya Lima. kan dipakai Mignon yang merah kan, dituker lah yang merahnya biar bisa dijual juga nih, nggak cuma jersey kiper dibalik doang. Emang cari duit doang tapi tol. Oke, jadi lawan Lazio kemarin ya, aduh, gue nggak tahu ngulang sampai kapan nih Fantastic Four ancur-ancuran ini. Nggak bisa main, percuma udah pokoknya. Dan Render sebenarnya agak lumayan terbukti ketika dia menjadi katalis ketika lawan Bolonya kan. Kalau gue flashback dikit, dia ngegolin juga. Nah kemarin kan balik ke DMF lagi. Pokoknya tuh chemistry-nya kalau si Joao Felix sama Leo main tuh, gue nggak pede banget deh, hancur. Dan Lazio balik lagi keseimbangan tim, sangat timpang di kubu Milan kan beberapa kali ketika di counter hancur-hancurannya. Dan mungkin gue komen dikit,
ketika si kartu merahnya Pavlovic ya itu memang layak lah itu dari belakang. Penalti ini yang berada diperdebatkan. Gue nggak setuju dengan keputusan wasit ya karena kalau biasanya bola kayak gitu kan si pemainnya ini dorong bola buat mendapatkan space kosong di mana saat itu dia bisa nendang ke gawang atau ngoper kan. Tapi kalau kemarin kan emang bolanya dibuang cuy. Bolanya dibuang terus dia nempelin ke badannya ke Mignon jadi dia jatuh di situ. Tapi bolanya tuh dalam nggak dalam posisi dia emang berusaha mencetak gol enggak, dia emang nyari penalti, bolanya digeser dikit, Hmm. diautin terus dianya jatuhin diri. Padahal Mignonnya udah apa ngangkat tangan gini kan dia dia nggak apa ya namanya nggak agresif buat nyentuh kan coba kan karena dia lagi motionnya lagi nyerosot di rumput ya mau nggak mau hal itu terjadi kan Hmm. ya itu sih sayang di situ coba Mia Milan seperti orang yang sakit komplikasi ya ketika bek kanannya ditambal bocornya di sisi lain ketika yang Gimenez bisa ngegolin Pulisic bisa ngegolin rusaknya di tengahnya Fofana juga main jelek kemarin gue nggak ngerti gimana caranya lagi dan Conceição di paruh kedua ini bahkan cuma beda 2 poin ketika sama Giampolo yang pelatih yang waktu itu gua analogikan Fonseca bakal seperti dia dan terbukti walaupun Fonseca poinnya lebih tinggi agak lumayan banyak mungkin 4 poin atau 5 poin dibanding Giampolo tapi Conceição nih cuma selisih 2 poin doang sama Giampolo dan desas-desus sudah beredar Mau Fabregas siapa segala lagi macam berarti ya? aduh gue juga Baru banget, bingung masih asli baru. dah Pelatih gitu Portugal tapi lagi siapa? Jose Mourinho. Fabregas gosipnya Fabregas. gitu Tapi tapi enggak bang, gue gue penasaran emang sebegitu sebegitu salah pelatihnya kan menurut gue kayak kalau enggak gue karena gue kemarin habis menjual jiwa gue pada iblis ya alias menonton MU. Menurut gue kayak lu mau masukin pelatih terbaik di dunia sekalipun ya di kondisinya MU ya. Itu menurut gue kayak nggak bakal merubah apapun. Ya Hmm. gue sih percaya dengan kata-kata itu ya potong generasi ya. Menurut gue di Milan tuh ada beberapa pemain dan mungkin manajemen yang layak harus dihilangkan dari publik Milan gitu maksudnya dari Milan itu sendiri karena udah membawa bad influence itu sih menurut gue kayak mau pelatih lu bawa pelatih kayak gimana pun ya fresh start kayak kemarin kan Conceição masuk ada fresh startnya lah tapi akhirnya tren buruknya datang lagi kan menurut gue kayak bukan pelatih lah. setuju dari Conceição dipecat juga kan gue nggak setuju gue berharap dia membangun tim buat tahun depan tapi ternyata manajemen menjadikan dia kambing hitam kan akhirnya dipecat dan Conceição pun nggak buruk Conceição ya keseimbangan tim memang dia kurang kurang bisa mengaplikasikan itu ya karena kan gol pertama Lazio juga balik lagi si Theo-nya kan juga tidak bisa bertahan dengan seperti selayaknya seorang back ya walaupun dia left back tapi kan keseimbangan tuh kerasa banget taktik tawurannya tuh nggak bisa dan Fantastic Four ini gue udah bilang nggak bisa dipasang barengan jual either antara Leao atau Joao Felix itu salah satu harus harus jangan dimainin deh di kalau salah satunya lagi main itu sih terus Salemaker balik gue nungguin juga karena Alex Jimenez bisa dipasang di kiri menggantikan Theo jadi kanannya tuh backup si Kyle Walker ataupun ketika kemarin syukur-syukur Chukwueze ngegolin ya ataupun ketika Hmm. menggantikan Pulisic tuh Salemaker bisa bisa ada di situ Chukwueze juga golnya hoki cuy kan dia nggak bisa nyundul deh terus Eh, bolanya tuh nggak ngepas Mandul. cuma ke gawangnya tuh ke ujung nggak mantul cuma Oh, bolanya tuh nggak kena iya, telak positioningnya ngepas lah ya. kepoles ya kepoles gitu Iya. bolanya terus tapi tahu-tahu gol dia aja kaget kalau itu gol Ya alhamdulillah jadi setidaknya Aduh. golnya lebih banyak ya sekarang ya. Tapi skor 2-1 mulu enggak. Tapi gue cukup wondering dengan Milan gitu. Maksud gue analisis lu detailnya gimana Bang Bara? Menurut gue kayak agak aneh aja sih dengan segala perombakan yang terjadi. Ya maksud gue biarpun gue tidak suka Ranieri ya, tapi maksud gue dengan skuad yang kurang lebih sama ya, tidak ada perubahan yang signifikan di skuadnya. Terus juga pemainnya menurut bermain juga nggak bagus-bagus sama, tapi tetap dapat hasil positif. Di sisi lain Milan dapat sokongan dana dan backup dari manajemen yang bagus, pemain juga dapat yang nggak bisa dibilang jelek juga lah gitu kan. Maksud gua oke kita singkirkan Joao Felix, tapi sisanya kan menurut gua ya grade-nya bagus banget gitu. Kyle Walker, Jimenez itu menurut Jimenez gua oke. Up
apa lagi gitu maksud gue cuma penasaran itu doang sih. Iya, individual pemain yang nggak bisa kompak. Kalau lu boleh kalah sekali dalam 5 pertandingan misalnya, tapi tuh pemain tuh kompak kan gitu jelek ya. Jangan jangan pertandingan lawan Feyenoord, Theo-nya hancur, pertandingan lawan Torino siapanya hancur, Maignan-nya hancur, terus lawan Bolonya siapa, ganti-gantian lawan kemarin Iya. Pavlovic sama Theo-nya hancur. Jadi kayak ada aja. Gue rasa juga Conceição udah mesti Rukiah kayaknya belum dia. Rukiah belum. Tapi mungkin doa bersama pabrik Milanello, Kurvas itu udah nggak percaya kan, udah Iya. pasang di depan Casa Milan, di stadion juga kemarin udah kosong, menit 15 mereka bentang spanduk lagi, semua harus out dari Milan kan, Mhm. mereka ngarepinnya gitu kan. Ya balik lagi, mudah-mudahan manajemen ini sadar diri ya, gimana mengelola sebuah klub yang mempunyai nilai historis gede ini, tidak seperti mereka mengambil Como gitu, yang perbaikan sedikit pun itu udah membawa eh, antusiasme dari Iya. pendukungnya gitu kan. Kalau ini kan benar-benar hancur banget. Iya, iya. Gitulah. Ya Yang mungkin sabar tadi ya karena Bang lu Bare. singgung singgung Ranieri dikit. Tapi sebelum itu gue sama sekali tidak menyinggung Marotalik segala macam ya. Maksudnya di grup kita juga kan sempat ramai. Padahal gue Iya. aneh kemarin siapa sih Bang siapa ya? Yang sempat bilang, wah Marotalik lah. Kok pendukung Inter sendiri yang ngomong padahal pendukung Milannya udah diem aja loh gitu. Maksudnya kenapa sih? Ya mungkin masih kesel kali Bang. Namanya kan kesel kita kagak bisa kontrol ya. Cuman ntar ngomong Marotalik adalah obrolan kita nanti kurang lebih sedikit lah ya. Gua ingin mendebat masalah itulah. Tapi tadi Ranieri nih Bang Bara menurut gua dark Betul. magicnya Geser ke Roma tuh. Ranieri gila sih. Gua nggak expect dia bakal dapat winning run sepanjang ini deep side. Sorry, unbeaten unbeaten run lah, bukan winning run. Cukup panjang, berhasil nahan beberapa tim besar juga dan berhasil menang dari fierce rival juga lawan Lazio menurut gua. Dan di Europa League so far ya oke lah, bukan bukan yang bagus banget compare to Lazio yang lagi gila-gilaan. Ya, tapi menurut gue pertandingan lawan Como kemarin yang sangat mengherankan dari gua adalah kenapa Como yang bermain kemarin lawan Napoli grinta bener-bener gerinta terus tiba-tiba mainnya aneh banget setelah gol pertama tuh dari Lukas Dakunya abis itu tensinya sangat-sangat menurun terus ada kartu merah juga dan Como kayaknya memang spesial kalau udah kena kartu merah timnya kayak kehilangan balance gitu jadi gua agak membingungkan juga ngelihat timnya Fabregas kayaknya dia bermain bagus ketika butuh pembuktian gitu loh. Ketika lawan tim-tim gede tuh mainnya extraordinary, tapi dan lawan ya Roma oke tim gede, tapi menurut gua Awas salah ucap. ya ya tim gede kalau lo ngomong Inter Juventus tim gede gue setuju, tapi Roma kan Scudetto-nya juga nggak lebih banyak dari Napoli. Jadi kita lanjutkan Iya, lagi iya. pembicaraannya ya. Maksud gua ya Roma kan lagi struggle juga menurut gua ya dia kok bisa berarti sekarang Como tuh udah back to back ya kalah lawan Roma ya? Atau kemarin yang pertandingan pertama menang gede kan? Di Siapanya? Iya kan? siapanya? Gue nggak merhatiin. 4-0 kalau nggak salah yang pertandingan yang leg pertama tuh. Gua agak lupa kayak sempat sempat menang gede yang Oh, akhirnya iya, emang ya, gue lupa juga. yang Ivan Gue Juric ingat dipecat kemarin kalau nggak Roma salah. menang lawan Monza 4-0 lawan Seingat Wolves. gua sempat sempat menang gede terus habis itu pelatihnya dipecat deh pas yang lawan Roma. Ya, ini sih menurut gua momentumnya momentumnya Fabregas runtuh lagi gitu. Menurut gua kayak naik turunnya Como sangat disayangkan sih ngelihat sebenarnya dia punya potensi banget gitu. Ya mungkin karena pemain muda stabilitasnya juga jadi nggak terlalu kejaga. Di sisi lain ya Roma juga kemarin mainnya nggak bagus menurut gua tapi menang mulu ya itu sih sama kayak Iya. Udinese nih tim nih. Gua ngelihat Ranieri sih punya punya dark magic sendiri sih. Menurut gue itulah menurut gue possible Roma masuk ke zona UEL dan bahkan sekarang sama udah beda 6 poin sama posisi 5 atau 6 gitu gue agak lupa. Jadi menurut gue kansnya Roma untuk tetap bounce back terus naik ke atas ngelewatin Milan bahkan masih possible sih. Ya, sekarang udah ngelewatin. Sekarang Udah udah dong, ngelewatin ya? Milannya 9 Udah, sekarang. Milan tuh 9, mau poinnya per satu Astagfirullahaladzim nih. kalah dua. Apa sih Milan maunya? Tim Oh iya. goblok emang. Astagfirullah. Dia sekarang Roma itu cuma beda gapnya 4 poin sama Bolonya posisi 6. Which mean ya udah nggak ada yang nggak mungkin gitu buat Roma sih. Ya tinggal kita lihat aja konsistensinya Ranieri dan pemain-pemainnya. Sih dan feeling gue kayaknya bakal konsisten sampai akhir musim sih ngelihat dark magic-nya Ranieri. Gue coba lihat
gua coba follow through pertandingan di Serie A ya. Sisa Empoli, Cagliari, Lecce, Juventus, Lazio yang kemungkinan bisa menang juga, Verona, Inter, Fiorentina, Atalanta, Roma. Paling cuma di Fiorentina sama Torino. Paling ya tinggal sisa 5 giornata itu baru dia struggling, tapi sisanya kayaknya bisa ranking poin banyak sih. Harusnya sebelum Mei dia udah bisa dapat banyak poin sih. Menjaga asa. Itu buat buat Ranieri dan Dark Magic-nya sih Bang Bara. Ya, dan gue harus menurunkan ekspektasi gue ke Milan, lolos UEL itu udah menjadi target yang masuk akal dan harus Ah, diperjuangkan banget sih. itu kan Kalau sampai bukan nggak lolos DNA-nya, Bang. Eropa, wah, elah, dena-dena Conference lah, amat. conference. Biar dapat juara. Kalau conference insya Allah lah paling lawannya Chelsea lagi. Harus main di Eropa dah, harus nyari duit nih. Kalau enggak, Iya. ya urutan 9 ini lumayan buruk dari berapa ya, 15 atau 20 tahun terakhir udah termasuk yang paling parah sih. Iya, Mudah-mudahan balance sheet-nya bisa berantakan Bang Bara kayak waktu itu Napoli pas ngedrop ke posisi 10 atau 9, 10 kalau nggak salah. Itu ya. balance sheet-nya langsung secara salary, gaji itu langsung dan bonus kan langsung turun banget. Itu bikin pemain-pemain juga mesti mau nggak mau clearance sale lagi, mulai lagi dari nol lagi. Tapi nggak apa-apa kalau 10 terus jadi title contender kayak Napoli sekarang juga kan nggak apa-apa. Gue ikhlas Ya, menerima. Di bulan itu puasa kan ini emang keajaibannya cobaan. Conte ya. Kalau itu menurut gua keajaiban Conte lah, gak bisa semua Konten orang. bro. Konsesau dikasih pemain macam Tammy Abraham suruh menang Serie A sih berat sih jujur. Tapi kan Conte katanya mau gimana pun hasil Napoli dia tetap cabut. Milan siapa nampung, Udah, mungkin betul sih. nambah-nambah duit. Dia mau nyambut Itu mana lagi sih? enggak, Emang? itu berita yang paling tidak kredibel karena kalau lo melihat pep talk-nya Conte di pertandingan yang kalah lawan Como dan sebelum-sebelumnya, dia nggak yang even kalau nggak salah Buffon atau Del Piero dia sampai komen ini gue nggak ini bukan Conte yang gue tahu, dia sampai kayak ketawa dan kebingungan sendiri karena dan gue jujur jadi fans Napoli juga agak kaget. Gue sih gak heran sih Hmm. kalau memang akhir musim dia cabut, tapi cara dia berkomunikasi ini gue nggak pernah lihat dia di tim-tim lain gitu, karena semua juga udah mengakuin itu dan feeling gue dia pengen proving something juga sih di Napoli, either dengan tim tim dengan kapasitas finansial terbatas dia bisa bounce back dan dia selalu nekenin masalah eh, training center, dia selalu fokusin masalah Primavera sama ya dua hal itu dia selalu fokusin di setiap interview. Jadi maksud gue dia pengen bikin sesuatu dan pengen ngebangun sesuatu itu yang gue nggak pernah lihat Conte yang lain lah di era-era sebelumnya. Ini baru pertama kali gue lihat. Dan Milan punya pondasi yang lebih baik, Conte. Jadi ke Ya, Milan aja. Milan betul. Futuro udah ada. Walaupun goblok juga. Lu bayangin ya. Ini gue sedikit mungkin ngulas sedikit aja Milan Futuro. Jadi sebuah tim yang diharapkan menjadi tim satelit penyuplai talent ke tim utama, tapi ternyata kalah-kalahan juga. Bahkan si Bonero dipecat ya ganti jadi Odo. Kemarin Mm-mm. match pertamanya Odo kalah juga 3-1. Dan juga akhir-akhirnya Milan malah beli pemain-pemain tua yang umur-umur 29, Oh, 30 dari seri C juga buat bikin survive si Futuro ini. Jadi apa gunanya lu bikin Futuro tapi lu beli pemain dari Liga 3, Liga 4 juga gitu yang udah di penghujung karir. Futuro Ada. tuh sekarang posisi 19 ya Bang Bara ya. Kalau gue cek Posisinya gua ngikutin. Ya mungkin Kalau lu gue bener cek 19, 19. dia tuh ada potensi bisa turun ke seri D nggak sih atau tetap stay di seri C aja? Kalau nggak Kalau Ada. salah bisa. Kalau turunnya bisa ya, bisa, Oh, naiknya naiknya nggak nggak bisa bisa. kan? naik nggak bisa. Heeh. Setahu gue seri B Naik. itu nggak bisa. Itu cuma berlaku di La Liga doang yang bisa naik yang Oh, B bisa naik juga ke nggak tier bisa ya? 2. Kalau Tier di 2 nggak bisa ya? Italia kenapa? nggak bisa tier 2 ya? Itali nggak bisa tier 2. Kan si Juve Next Gen kan beberapa kali masuk zona playoff terus tapi nggak pernah masuk ke seri B. Oke lah. Romanya tadi udah dibahas sedikit ya teman-teman. Mungkin juga info Betul. buat penonton Romanisti yang kemarin sempat protes gue baca karena Romanya nggak dibahas. Nih kayak sekarang Rejanya juga nggak bisa lagi kan. Jadi ya Hmm. kami sih berharap pinball ini kan menjadi wadah. Jadi kalau teman-teman juga yang Romanisti gabung ke grup nanti siapa yang bisa tiba-tiba menggantikan atau di antara kami berhalangan itu kami kan udah biasa juga ya seperti Juve sekarang ada Bang Bustan, Inter Iya. ada Berry yang bisa gantiin Aldi, terus ada Hmm. Haikal juga yang bisa gantiin gua. Jadi mudah-mudahan dari Romanisi muncul nih. Kalau karena Bang Woi juga ada di grup tapi diem-diem aja lu sebenarnya Hmm. kerjaan lu jamnya available gak sih gitu kan. Ini Lu juga nggak apa-apa. terlalu jauh, terlalu jauh masnya itu. Sekarang juga fans Napoli udah nambah satu di grup, jadi dua. Alhamdulillah loh.
Dari 150 orang ada Iya. 2 fans Napoli loh. Masa Roma tidak, kan tim tim dengan historical gede gitu kan, gue juga dulu fansnya Totti, jadi masa tidak ada gitu yang bisa ngajak ngobrol lalu lalang sama gua. Iya, jadi wadah yang kita bangun bersama ini tetap bisa konsisten dengan personil yang ganti-ganti. Jadi pinballnya ini yang kuat, bukan bukan gua, bukan Rangga, bukan Aldi. Kita harus Betul, tetap ada gitu dari sih. komunitas untuk komunitas. Masya Betul. Betul. Allah. Kita nggak. Nah sekarang ke tim kalian deh nih yang perebutan tapi jadi seri satu sama aja hasilnya. Oh, iya. Eh, Mungkin dari Aldi dulu nih kita kasih kesempatan ngomong dulu gimana dia. Ya memang kalau lihat dari pertandingan kemarin sih Inter nggak layak menang sih. Banyak yang bilang juga kan teman-teman Interisti lah. Salah satunya Ceking kita dan lain-lainnya udah. Ya kalau lihat pertandingan kemarin Inter digempur habis-habisan juga secara ya udah shot on targetnya cuma pas gol doang kan ya. Gue nggak inget Iya, lah ada yang lain nggak sih. betul. Satu shoot on Itu juga goalnya dari itu pas saat tendangan bebasnya di Marco, bebas yes. doang satu itu Mhm. juga dari open play kan. Jadi emang gue nggak ngerti ini kayaknya mungkin ya ya Conte punya instruksi khusus setelah melawan Inzaghi di paruh pertama gitu. Jadi ya udah tahu cara meredam serangan-serangan Inter. Apalagi emang efektivitas striker Inter tambah menurun. Hmm. Lautaro dan Thuram eh, nggak, ya gue juga bingung nih nggak nemu-nemu lagi ininya sparksnya kalau mungkin ya. Jadi lini tengahnya juga kurang membantu, ya kecuali Barella. Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu lagi-lagi belum maksimal gitu. Dan ditambah lagi banyaknya cedera di sisi wingback sih. Jadi nggak banyak opsi. Apalagi kemarin terakhir di Marco kena lagi pusing dah tuh si Inzaghi nggak punya wingback. Oh, Itu Di sih Marco salah satu kemarin akhirnya cedera ya? 3 minggu kurang lebih. Jadi ya Anjir. habis udah tinggal Dumfries doang wingback Gue dua nggak rumah. nggak aware deh itu di menit berapa ya, di nggak terlalu aware gue. Aku juga lupa menitnya. Pokoknya udah ya di babak kedua tapi gue lupa menit berapanya juga. Ya Tapi ya 70-an 80-an mungkin ya. ya salah satu faktornya sih memang banyak main cedera walaupun cederanya banyak kan juga cadangan-cadangan sih. Tapi yang gua heran itu dari yang Inter kita tahu permainannya agresif segala macam Iya. menguasai pertandingan ini jadi di bener-bener dimakan oleh Conte gitu. Berapa sih ininya? Ball position berapa sih? 64 Possessionnya 63-37 di. 63 kan ya itu lumayan menyedihkan lah buat Inter yang biasa kita tonton menguasai pertandingan gitu. Gua kira ya ini strategi Inter untuk main counter attack tapi Iya, ujung-ujungnya counter attacknya nggak ada yang berhasil juga gitu. iya. Gak matang juga counter Nggak attack-nya mateng. gue. Dan gue gak tahu ya abis golnya di Marco tuh, ya gue sih pernah ngelihat Inter kayak gini ya, setelah ngambil keuntungan gol pertama dia main Hmm, lebih lebih setback ke belakang terus habis itu manfaatin counter. Cuman memang setelah Inter megang bola tuh kayak nggak nyaman gitu. Memang kebalikannya juga sama, Napoli pas megang bola nggak nyaman, tapi Inter tuh lebih lebih ketekan juga gitu. Jadi nggak bisa betul, ngembangin pertandingan, counter attack-nya pun juga gimana ya, kayak kurang gitu, kurang banget, ketutup mulu betul, betul. positioningnya. Betul, makanya gue harap tuh sebenarnya kemarin di lini tengah tuh bisa bisa unggul apalagi nggak ada Zambo di situ kan. Biasanya tuh pemain Napoli yang gue aware bisa itu cuma Zambo sama Lobotka yang maksudnya bisa menang duel segala macam. Nah ini Iya. sama si Billy Gilmore aja kewalahan gitu kan. Maksudnya bukan performa terbaik dari gelandang Inter sih memang kemarin. Makanya gue bingung ya. Kalau menurut gue kalau once gelandang Inter itu nggak works pasti permainan Inter bakalan turun banget ya. Bakalan jelek banget. Jadi emang kuncinya sih menurut gue kalau misalnya si Hakan Barella Mkhitaryan ini lagi on perform biasanya tuh nyebar maksudnya nular tuh ke main-main lainnya. Kalau ini udah jelek Iya. mereka ya mainnya juga ikut Nular jelek juga. menurut gua. Nular Iya. juga gitu. Hak Hakan jelek kemarin. Miki Iya, defense-nya bagus, tapi transisi nyerangnya agak betul. aneh. Barella, saya tidak terlalu memahami Barella di 90 menit pertandingan sih. Terasa terasa gak ada presence yang buat gue. Nah, iya 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 itu dia maksudnya gua Nih Aldi doang Aldi apa doang gue kayaknya, nih? Aldi doang, Aldi Oh, doang. Aldi doang. Mari kita tunggu, teman-teman, sampai Aldi mengeluarkan suaranya kembali di publik ini. Kalau 5 detik nggak bersuara, kita sambung di Napoli dari sisi Napolinya dulu nih.
Kan lu kesempatan sebenarnya untuk mengambil Kapolista kan di match kemarin kan. Hmm. Dan bermain di Iya. kandang sendiri Nah, secara skema juga bagus. Ntar lu udah telanjur lu. Lu tadi nge-freeze ya? perlu lanjut lagi dah. Gue kira Oh lu iya, yang nge-freeze nge-freeze tadi. tadi. Iya, kesempatannya sayang banget sih nggak bisa dimanfaatkan. Tapi ketika Inter kebobolan di menit akhir, gue tampaknya agak setuju tuh dengan pendekatan Inzaghi untuk tidak terlalu memaksakan ke depannya lagi gitu. Maksudnya ini gue rasa udah kebobolan kemarin tuh kalau misalnya Inter mau attack lagi malah bisa jadi blunder kalah gitu. Dan gue sih ngerasa kemarin ya udahlah, si Inzaghi udah nahan nggak terlalu maksain pengen nyerang ya, dan hasil seri sejauh ini untuk saat ini ya hasil yang bagus karena masih Inter masih di atas, dan head to head juga kan pertemuan pertama nggak menang juga kan. Kosong Sorry kosong, sorry, kosong 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 juga kosong. kan. Iya maksudnya ya ini secara ini aman lah head to headnya dengan Napolinya gitu, tapi ya masih ada ancaman dengan lain-lainnya, apalagi Napoli jadwalnya lebih lebih bagus, tinggal 11 pertandingan doang kan. Inter masih main di Copa Iya. dan di UCL juga, itu sih yang memberatkan ya. Sebenarnya gue juga nggak expect nih Inter dengan run yang lagi jelek malah malah bisa malah jadi Kapolista saat ini sementara kan. Ya itu Iya. karena Napolinya lagi 5 pertandingan terakhir juga nggak menang kan sama sekali kok. Yap, Seri-seri betul, kalah betul. kan. Iya, Sekali sekali kalah, 4 kali seri. Betul. iya maksudnya eh, menurut gue ini Inter hoki sih. Maksudnya di saat ini hoki nih bisa posisi satu karena ya Napolinya dan Atalanta juga kemarin lagi seri. Jadi ini harusnya nggak boleh terus-terusan hoki gitu, maksud gue harusnya bisa Iya. dimanfaatkan gitu. Kalau ngincar hoki mulu gue juga bingung. Ini kayaknya kalau misalnya ibaratnya juara juara teraneh sih menurut gue, lawan Milan nggak menang, Iya, iya. Juve nggak menang, Napoli nggak menang. Lu menangnya lawan-lawan tim-tim yang di bawahnya udah jelas, tapi kebantu oleh performa tim lainnya yang nggak bagus juga gitu. Ya tapi kan Iya, ya long run di maksud gue kalau sampai pun menang iya. menurut gue nggak terlalu heran juga. Justru menurut gue sekarang yang jadi gue takutkan untuk title contender malah Atalanta. Atalanta. Atalanta sih. Hmm. Gue mungkin akan nyebut Juve sebagai title contender kedua. Ini murni karena squad depth dan jadwal ya. Napoli Jadwal. oke, jadwal nggak terlalu padat tapi squad depth-nya compare to Atalanta dan Juventus jauh. Atalanta tuh mereka mungkin punya sampai tier 3 lah. Tier 3 tuh masih punya kapabilitas yang masih oke gitu. Jadi pemain pertama cedera, diganti yang kedua dan ketiga tuh masih oke gitu. Sementara Juve punya squad depth tapi banyak yang cedera juga kan sebenarnya. Jadi nggak, dan pemain cadangannya sangat bapuk seperti Vlahovic gitu. Ya, mungkin gue tambahin sedikit kali ya, dia maksudnya nambahin konteks di pertandingannya Napoli lawan Inter. Kalaupun kemarin kalah nih di kemarin lawan Inter, gue tetap happy sih. Karena buat gue ini yang gue nggak lihat Napoli pada saat Betul. pertandingan lawan Como. Karena lawan Como tuh kayak sumpah kayak pengaturan skor asli. Gol bunuh dirinya juga terlalu tidak masuk akal. Kebobolan keduanya pun juga kayak tidak ada effort untuk nutup bola, dan upaya buat nge-create chance tuh di compare sama pertandingan lawan Inter kemarin itu jauh banget gitu loh. Kayak pertandingan lawan Como tuh kayak orang abis 4 hari nggak pulang, kurang tidur, abis naik gunung tuh suruh main bola. Nah itu menurut gue compare sama lawan Inter itu kayak tim yang berbeda sih menurut gue, secara semangat, secara secara mood dan secara apa ya, mentality itu beda banget gitu loh. Gue ngingetin gue sama pertandingan lawan Juve kemarin, di set hasilnya beda, tapi menurut gue sangat happy dengan apa yang ditampilkan sama tim ini gitu. Biarpun seri, biarpun kalau yang kalah pun juga gue tetap happy dengan pertandingan kemarin gitu. Karena Inter yang punya kedikdayaan di luar mereka ada pemain yang cedera dan lain-lain, menurut gue presence-nya Inter sebagai tim gede itu nggak bisa dihiraukan gitu loh. Jadi kemarin pada saat hampir 80 sampai 9 bahkan sampai menit-menit terakhir ya, sampai ada tendangan dari Ngonge yang masuk ke kakinya, gue lupa Bisek kalau nggak salah, tapi pas posisinya Nah, Martinez. Jadi hmm. menurut gue sampai menit-menit terakhir Napoli masih berusaha buat cetak gol. Itu yang menurut gue spiritnya harus dijaga sampai Jakarta 38. Di luar dari eh, ada beberapa kejadian unik di mana kayak ada satu tendangan dari apa namanya, McTominay sama terus bounce back terus ditendang lagi ke tengah gawang. Zelinski ikutan kayak gitu nggak gol lagi gitu.
ada yang rekam. Kok Anda kayak masih dukung Napoli nih, Mas Jelinski? Saya lihat-lihat. Itu satu. Terus ini kedua, mungkin ini buat fans Inter debatable, tapi nggak apa-apa. Kita menurut gua layak layak di sounding. Ini yang masalah kemarin ada bola yang Betul. di tangannya Dumfries. Dumfries ya, dia. Dumfries. Nah itu Ya. kan banyak perdebatan di luar sana, di internet sana. Pembelaannya adalah karena itu buat wasit itu tidak dianggap penalti karena itu gesturnya tidak menjauh dari tubuh kan. Kan Hmm. kalau pokoknya bolanya direct ke badan, bang lindungin tubuh. Tapi memang ada banyak juga di luar sana yang punya argumentasi bahwa itu sebenarnya secara dia kan ada beberapa angle tuh yang diambil tuh dari angle lurus ke garis apa namanya garis offside lah ya, lurus banget gitu. Itu memang kelihatan di ngarah depan, tapi pasti sebenarnya agak agak tangannya melebar keluar. Menurut gua kalau lo tapi apakah dengan itu menyebutkan bahwa ini adalah marotalik? Enggak juga. Menurut gua objektif aja di case itu seperti apa ya. Menurut gua buat gua pribadi itu penalti. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa itu marotalik? Toh di pertandingan kemarin ada beberapa keputusan wasit yang merugikan Inter juga menurut gua. Kayak ada kartu kuning yang menurut gua harusnya nggak langsung kartu kuning, ada warningnya dulu. Itu kalau nggak salah Dumfries dia. Gua agak lupa pemainnya siapa. Terus yang tackle dari belakang pemain Napoli, gue agak lupa itu Scott McTominay kalau nggak salah deh. Iya, Itu ke Turam ya. Ke Turam ke siapa ya? Thuram. Itu menurut gue either straight red card atau yellow, tapi nggak kena kartu kan kalau nggak salah. Hmm. Nah itu Ya menurut gue juga kita kan di Inter sepakat emang wasit Itali kan emang hancur. enggak. Iya. Cuman kalau kalau ini di crop sama Alvin ditaruh di depan yang bagian gue tidak setuju penalti, pasti gue dibilang banyak ngeluh gitu. Bukan, maksud gue menandakan bahwa kualitas wasit di pertandingan kemarin juga banyak dipertanyakan juga, baik itu dari fans Inter yang mencoba membela Inter, untuk fans Napoli yang coba bela Napoli. Tapi gue coba ambil angle tengahnya bahwa di pertandingan kemarin wasit tuh terlalu terlalu soft sih buat gue, terlalu soft karena ada beberapa challenge yang menurut gue cukup harsh dari kedua tim yang menurut gue layak layak diambil action gitu. Kadang ada kondisi di mana Napoli sebenarnya pemain Inter touch-nya tuh soft tapi dikasih pelanggaran. Tapi ada di sisi lain juga pelanggaran yang cukup keras nggak dapat punishment. Itu sih menurut gue yang pertandingan kemarin tuh agak-agak gue ngeliat, aduh, menurut gue sih kalau tapi kalau menurut gue ya, kalau itu pun dibikin seadil-adil pertandingan banyak diberhentiin, menurut gue nggak bakal seseru kemarin sih. Karena kemarin tuh bener-bener pace-nya tinggi tinggi banget untuk tim sekelas Conte yang gue tahu cuma bisa lari sprint gak jelas, terus habis itu nggak jarang mainin bola. Pertandingan kemarin sih gue happy sih, deep side apapun hasilnya, mau kemarin kalah mau kemarin seri ataupun ada yang menang, menurut gue tetap menikmati pertandingan kemarin Ya kan diajakin live begitu. aja lu nggak mau kan, lu maunya konsen nonton kemarin. Sumpah, sumpah jadi itu 10 menit pertama udah galau nggak mau nonton karena gue tahu ini mah Inter pasti bisa menang lah. Gue tuh gue udah begitu. Cuman karena kecintaan gue kepada eh, Politano ya, jadi gue akhirnya menit 11 gue mulai nyalain TV, kebobolan menit 20. Anjing. Terus habis itu udah gue nontonnya juga jadi tangan gue keringetan itu sampai menit 87 tuh pas Philip Billing golin, tangan gue gemeteran anjing banget. Oleh Billing ya menurut gue bener-bener murni dari bis lagi sih, di telat nutup pergerakannya Lobotka, itu dikasih banget itu pergerakannya, Eh, kayak dikasih jalan aja gitu, udah lu lari aja di mas, gak bakal gol ini gitu. Dan dia juga nggak expect bakal crossing atau passing pendek ke ini kan, ke Billing kan. Dan Billing menurut gue bisa membuktikan positioningnya dia sebagai gelandang yang bisa dipermanenkan Napoli. Itu aja buat gue, menurut gue Gila pertandingan yang kan, sangat seru. Sayang kalau teman-teman kemarin nggak nonton. ya dapat kalau pemain buat kayak fans, Billing bisa ngegolin. Bing kalau Chilling. buat fans Inter sih jujur bukan yang bagus lah, maksudnya bukan untuk Internya ya, untuk tampilan Internya ya Iya. jelas ya. Nah, bombardir terus gitu ya, pasti gue lebih deg-degan lagi nontonnya, maksudnya anjir diserang mulu. Nah, tapi yang ngeselin adalah golnya golnya begitu, maksudnya dari sekian banyak peluang-peluang yang bagus, golnya cuma begitu doang gitu loh. Cuman gol bola bola tendangan pelan di muntah, terus golnya ya udah gitu doang gitu. Dari sekian banyak peluang yang masih banyak yang lebih membahayakan gitu. Betul, banyak sih. Dan menurut gua ya, ini sih udah banyak yang bahas, gue cukup yakin masalah pergantiannya Bastoni. Eh, menurut gua ini gue mungkin lu punya point of view yang lebih masuk akal, di. Menurut gue memang
Bastoni ini main kemarin menurut gue adalah pertandingan yang sangat eh, seru untuk dirayakan sesama fans Italia karena dua back terbaik Italia kemarin Bastoni dan Bongiorno ketika ngelakuin tackle defense bola di apa namanya dibuang ke corner itu selebrasinya layaknya gol itu dua-dua pemain itu keren-keren sih gua happy sih ngeliat dua pemain itu tapi di sisi lain menurut gue Bastoni memang nggak bisa bermain 90 menit ngelihat dari pressure-nya kemarin sih even lo Betul betul. paksain 90 menit pun gua nggak yakin Inter nggak bakal kebobolan sih menurut lo sama juga nggak di? Iya sama-sama sih. Maksudnya ya gue ya pasti ada faktor inilah. Kan mana habis lawan Lazio tengah pekan, terus Iya. besok ada Feyenoord lagi. Ini pasti ya Iya. entah itu disimpan dan udah si Inzaghi juga udah ngeliat, wah kalau ini udah dipaksain tambah nggak maksimal nih. Emang harus dilakukan pergantian sih menurut gue kan. Ya jadinya Acerbi digeser, si De Vrij yang agak ke tengah ya, kalau nggak salah Iya ya. betul. Iya kan. Betul, Acerbi agak ngelebar betul. Iya, Acerbi ganti posisi Bastoni. Ya memang ya rotasinya seperti itu sekarang di saat banyak yang cedera gitu. Apalagi nih kabarnya nih lawan Feyenoord ya Mhm. ini La Gazzetta sih ini La Gazzetta gue nggak tahu bakalan terjadi apa enggak ya karena krisis fullback atau Iya, apa wingback, wingbacknya ini wingback. Inzaghi kabarnya bakal mau 4-4-2 gitu. Si Pavard yang di RB, si Bastoni yang di LB. Terus Hmm. Dumfries-nya agak majuan jadi RM, kirinya si Mkhitaryan. Ah, Nah, gue nggak tahu nih, apakah ini sudah pernah dilakukan di latihan sebelumnya atau gimana? Apakah karena iya. kepepet doang? Ya soalnya kalau memaksain tetap 3 back, ini Pavard harus ditaruh di wing kanan, kirinya Dumfries. Kalau nggak siapa lagi gitu. Masa mau langsung Iya. pemain muda gitu yang main di UCL? Gue juga Ya ya lebih Iya, riskan lah belum ya. belum tentu didaftarin juga kan pemain mudanya itu. ini udah apa? Udah kan masuk apa list B Home ya? ground U9 U19 apa U22 ya. Biasanya kan ada dia tanpa harus diregisterin udah bisa langsung main. Iya si Ciko Ciko itu tuh katanya. Hmm. Ya Ya tapi mau gua sih masih lebih ya, yakin si Inzaghi tetap nyoba 3 back sih Empat empat nggak dua. mungkin Oh 4 back gitu. sih. 3 back tetap tetap si Pavard di kanan, Dumfries yang pindah ke kiri seperti yang di akhir babak kan Dumfries pindah ke kiri kemarin. iya Dumfries pindah ke kiri dan itu Hmm. mainnya jelek. Iya maksudnya ya udah lah Kagok, gitu. Mau gimana lagi kagok, gitu. kaki mati kagok dia. Ya itu Iya. itu kalau gue malah bacanya tiga tiga tetap 3-5-2 di tapi si apa namanya si Pavard yang dijadiin right wing back cuman kayaknya masih Iya. belum ya masih belum ada ya sampai samin 1 jam lah ya kita baru bisa lihat strategi atau formasi realnya kayak gimana. Mm-mm. Tapi chance-nya gimana di ketika lawan Feyenoord tadi? Lu kan udah ngulas juga kemungkinan formasi atau pemain-pemain lain apa kan? Harapan lu deh atau nggak? Sebagai Ini satu-satunya wakil Italia tinggal ya, kan? tinggal 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 Inter doang nih. Inter harus banyak-banyak nonton YouTube-nya Roma dulu ya untuk cara mengalahkan Feyenoord. Kalau ngeliat YouTube ya Milan kayaknya agak kebantu. Waduh, waduh. Iya ya gue YouTube sih lu nonton YouTube Milan pas sebelum Copa aja. Wow. ya tapi gue sih ngelihat Feyenoord ini untuk Inter ya masih ya walaupun lawan Milan bisa menang tapi ini bukan tim yang eh, eh, gimana ya bukan yang tim yang menakutkan lah masih masih dalam jangkauan lah walaupun walaupun Internya lagi apa namanya lagi pincang tapi ya masih Iya, masih bisa dikalahkan lah tapi memang nggak akan mudah sih kayaknya lawan Feyenoordnya nggak bisa menang mudah gitu. iyalah Feyenoord Oke lagi oke. punya lagi punya banyak dan mungkin gue tambahin juga konteksnya. Hmm. Di apa namanya Eredivisie itu tim-tim yang bermain di Eropa itu dapat libur tambahan jadi pertandingan di weekend Iya. kemarin dipospon. Itu menurut Hmm. gue adalah langkah yang sangat besar untuk Eredivisie sih karena mereka Iya percaya mereka bahwa tim-timnya bisa moving jauh. Bawa Heeh. nama negara soalnya. Hmm, Ya, soalnya banyak kan maksudnya ya selain di UCL kan ada si Feyenoord sama PSV terus di, betul. di liga apa di WL masih ada aduh Ajax apa tuh masih kan nggak Ajax Ajax conference apa enggak sih conference saya Ajax itu bentar gue coba cek European League. Ajax European League. gimana nih iya European League maksudnya betul. ya memperhatikan eh, ya kontestan mereka yang masih melaju di babak selanjutnya gitu Iya untuk bisa betul. membawa
lagi kan. Azi Alkmaar juga main, Iya. terus Twente juga main. Oh, Twente udah ini ya, udah kalah lawan Bodo Glimt kemarin. Ya jadi mereka menurut gua sih langkah yang sangat bijak ya. Ya, Tapi itu dipospon, kondisi diundur apa dipindahin ke belakang nanti game yang itu? Diundur, cuman gua nggak tahu ke kapannya sih, yang gua nggak ya cek tuh. lihat sikon kayaknya. Kalau masih lanjut Ya. terus ya mungkin ntar lagi dah diundur ya gitu. Oh juga kan mereka mainnya juga nggak banyak kan. Tim itu kan cuma main Apa? 34 pertandingan. Jadi lebih gampang kalau mau diundur-undur karena secara kepadatan apa namanya pertandingannya nggak sebanyak tim Serie A. Mungkin lebih mirip kayak Ligue 1 ya. Hmm. Ya, oke lah. Kalau gitu bahasan kita malam hari ini. Dan teman-teman juga boleh gabung ke grup WhatsApp kita yang ada di bawah. Terus, oh iya rencana kan kita mau bikin bukber ya, yang di Hmm. Jabodetabek tuh. Matchnya sih mungkin Napoli, karena kan nggak ada match lain yang main jam 7 apa jam 6 Kong? 7 kayaknya. Coba coba gue cek ya Bang Bara ya sebentar. Yang lawan Milan atau yang Enggak, yang main sore, Oh, lawan 16, Venezia. 16. Ya Allah. Siapa yang mau nonton? Wah, Tapi kan kita siapa? kumpulnya, bukan Ya, nontonnya. yang penting ngumpulnya sih, nontonnya ya buat lucu-lucuan aja. Iya, kalau jadi kita mau bikin di restorannya Bang Bots ya. Iya. Di King Tuna di daerah Cibubur. Nanti tunggu pengumuman resminya atau lebih lanjutnya bakal seperti apa. Atau bisa juga nggak jadi, nggak tahu juga. Iya. Mudah-mudahan Ya tapi pokoknya nggak terjadi. kalaupun itu gak usah mikirin harus bayar berapa, tenang aja. Bang Bara juga katanya baru dapet apa namanya duit dari jual rumah jadi aman menurut gua. Bang Botak juga katanya dia bakal membagikan makanannya secara gratis ke 1.000 orang pertama yang datang di hari itu. Jadi nggak usah Banyak pusing banget. masalah. Oke, nanti teman-teman tinggal tunggu aja kabar dari kita either di media sosial, di grup apa namanya di Ya. WhatsApp. Di WhatsApp juga paling kita akan share juga di IG dan di TikTok nanti juga kita bakal share kalau memang ada acara buat kumpul-kumpul. Jadi nanti stay tune aja di antara semua media-media itu ntar kita share. Teman-teman datang aja bawa badan aja. Yang penting kita ngumpul-ngumpul bareng, ngeceng-ngecengin Napoli boleh. Yang paling enak dicengin memang masih Milan saat ini. Jadi tinggal nunggu Bang Bara datang kita cengin bareng. Gitu aja, teman-teman. Dan juga kami ada link Saweria ya, walaupun tidak berpengaruh ke konsistensi kami syuting, karena kan Betul. kemarin di grup juga ada yang bilang di Sawer biar syuting lagi, enggak teman-teman. Jadi kan karena kalau 3 orang nggak bisa kan nggak mungkin juga cuma 1 atau 2 orang, masa mau monolog ya kan Iya di betul. depan Jadi layar bikin gitu. bukan podcast jadinya terlalu monolog. Ya tapi kalau kayak mungkin kita sekalian ngingetin lagi teman-teman kalau misalkan kita lagi ada kesibukan dan nanti kita coba bakal banyak infoin di grup juga siapa yang mau backup ngegantiin beberapa teman-teman yang gak available bisa langsung mengajukan diri aja teman-teman di sini intinya tidak ada talent di Iya. sini yang ada adalah Romusa teman-teman. Jadi teman-teman yang mau dipaksa untuk menjadi orang talent tidak dibayar mungkin teman-teman bisa langsung memvolunteerkan diri aja. Ya. Oke, gitu aja dari kami. Kita akan ketemu di episode selanjutnya membahas prediksi dan juga hasil dari Inter. Mudah-mudahan tidak berhalangan banyak ya kita. Tapi balik lagi, Insya nanti Allah. kalau emang berhalangan kita akan info di awal supaya ada yang menggantikan dari fans klub masing-masing. Ini Yap. channel kita bersama buat kemajuan Serie A di Indonesia. Gitu aja dari gua. Gua mewakili Rangga dan Aldi undur diri. Terima kasih guys udah menonton tayangan ini. See you on another episode. Bye bye. Bye, Bye ciao, thank bye. you. Grazie ragazze.